Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan sedikit menerangkan tentang alir proses produksi multimedia. Alir proses produksi multimedia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu pre-production, yang kedua production, yang ketiga yaitu post-production. Adapun siklus hidup pengembangan multimedia. Yang pertama yaitu mendefinisikan masalah. Yang mendefinisikan masalah sistem adalah hal yang pertama yang dilakukan oleh seseorang analisis sistem. Yang kedua yaitu studi kelayakan. Hal kedua yang dilakukan analisis sistem adalah studi kelayakan. Apakah pengembangan sistem multimedia layak diteruskan atau tidak. Yang ketiga yaitu analisis kebutuhan sistem. Menganalisis maksud, tujuan, dan sasaran sistem merupakan hal yang dilakukan pada tahap ini. Yang keempat yaitu merancang konsep. Pada tahap ini, analisis sistem terlibat dengan user untuk merancang konsep yang menentukan keseluruhan pesan dan isi dari aplikasi yang akan dibuat. Yang kelima yaitu merancang isi. Merancang isi meliputi mengevaluasi dan memilih daya tarik pesan, gaya dalam mengeksekusi pesan, nada dalam mengeksekusi pesan, dan kata dalam mengeksekusi pesan. Yang keenam yaitu merancang naskah. Merancang naskah merupakan spesifikasi lengkap dari teks dan narasi dalam aplikasi multimedia. Yang ketujuh yaitu merancang grafik. Dalam merancang grafik, analisis memilih grafik yang sesuai dengan dialog. Yang kedelapan yaitu memproduksi sistem. Dalam tahap ini, komputer mulai digunakan secara penuh untuk merancang sistem dengan menggabungkan ketujuh tahap yang telah dilakukan. Yang kesembilan yaitu mengetes sistem. Mengetes merupakan langkah setelah aplikasi multimedia selesai dirancang. Yang ke-10 yaitu menggunakan sistem. Implementasi sistem multimedia dipahami sebagai sebuah proses. Apakah sistem multimedia mampu beroperasi dengan baik atau tidak. Nomor 11 yaitu memelihara sistem. Setelah sistem digunakan, maka sistem apa akan dievaluasi oleh user untuk diputuskan apakah sistem yang baru sesuai dengan tujuan semula dan diputuskan apakah ada revisi atau memodifikasi. Ada pula yang disebut dengan alir proses pre-production. Pada prinsipnya, proses ini meliputi proses penuangan ide, yaitu proposal, produk, perencanaan produk, perencanaan proses produksi, penyusunan dokumentasi, penyusunan tim, membangun prototip, pengurusan hak cipta, dan penandatanganan kontrak, dan pembiayaan seperti dan melakukan pembiayaan. Pada alur pre-production terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama penyampaian konsep. Penyampaian konsep terdiri dari presentasi. Dalam tahap awal ini, kita memaparkan layanan produk multimedia yang dapat kita kerjakan. Hal ini wajib kita sisipkan dalam bentuk proposal, baik tertulis maupun disajikan dalam slide presentasi. Selanjutnya yaitu informasi dari klien. Setelah menawarkan jasa, kita memerlukan tujuan utama permintaan dari klien. Informasi sebanyak-banyaknya juga diperlukan untuk menimbang biaya produksi. Seperti halnya konsumen dari produk multimedia tersebut. Selanjutnya yaitu penawaran. Penawaran biaya dengan target seperti permintaan klien. Misalkan jumlah halaman ataupun fasilitas-fasilitas yang akan kita kerjakan.
Perhitungan yang cepat dan tersedia dalam bentuk per item akan lebih meyakinkan konsumen. Penawaran juga dapat dilakukan dengan produk dalam bentuk paket. Selanjutnya akan ditentukan secara nyata pada tahap rencana produksi. Selanjutnya yaitu penjadwalan. Penjadwalan disusun secara cepat, menimbang berapa berat pekerjaan dan seberapa banyak tim penyusun. Penjadwalan ini dapat disusun dengan estimasi item yang dikerjakan, sehingga perhitungan jadwal dapat terlinci secara cepat. Berikanlah jangka waktu yang lama daripada pekerjaan sebenarnya. Minimal terdapat penambahan 25% waktu pengerjaan normal. Hal ini dikarenakan kebanyakan klien membutuhkan waktu yang lebih cepat daripada penawaran, sehingga kita siap dengan kemungkinan percepatan pekerjaan. Perlu diperhatikan, pekerjaan secara tergesa-gesa akan menurunkan kualitas produk. Yang kedua yaitu desain. Data yang telah terkumpul dari kebutuhan produk klien menjadi konsep awal yang kita tawarkan kembali ke klien. Data-data ini menjadi kesepakatan final pekerjaan. Desain ini dapat berupa bentuk konten, desain, suara, interaksi, dan navigasi. Yang ketiga yaitu rencana produksi. Setelah disepakati konten dan item apa saja yang digunakan, selanjutnya merencanakan harga dan jadwal pengerjaan. Yang keempat yaitu pendokumentasian. Semua rencana tersebut didokumentasikan menjadi bentuk perjanjian dengan klien lain. Halnya seperti proposal awal. Bentuk perjanjian berisi item-item yang telah disepakati bersama. Yang kelima yaitu menyusun tim. Beban dari pembuatan produk multimedia mempengaruhi jumlah tim yang akan kita bangun. Semakin melebar, maka semakin banyak orang yang harus kita persiapkan. Kita tentu saja akan kesulitan jika membangunnya secara mandiri. Contoh saja apabila kita membuat produk interaktif, maka tenaga teknis meliputi desainer konten, coder, teknis audio dan video, desainer cover, percetakan atau penggandaan CD, caster, dan lain-lain. Yang keenam yaitu membangun prototip. Dari ketentuan oleh konsumen, maka kita selanjutnya membuat prototip atau perangkaan awal. Di sini kita dapat mengambil sebagian dari tim sebagai pembangun prototip. Yang ketujuh yaitu penandatanganan kontrak. Agar memiliki kekuatan hukum, maka kita memerlukan suara perjanjian resmi. Biasanya terdapat 2 buku atau lembar perjanjian. Satu untuk kita sebagai developer dan satu untuk konsumen. Dari sini kita dapat menerima uang muka atau pengerjaan minimal 20% dari jumlah total. Secara sederhana kita bisa membubuhi tanda tangan dengan dilengkapi dengan materai. Yang kedelapan yaitu memulai produksi. Selanjutnya saatnya kita memulai produksi. Hubungan dengan konsumen terus berlanjut jika terdapat perubahan-perubahan konten. Namun di sini kita bisa juga meninggalkan konsumen secara tidak langsung hingga produk menjadi alpha version. Sedangkan dalam rumah produksi development, tahap pre-production ini melalui 3 tahap. Yaitu yang pertama acceptance. Tahap awal yaitu penerimaan proyek multimedia. Diawali dengan kesepakatan permintaan klien secara tertulis dan memiliki kekuatan hukum.
Pengembangan dalam proyek multimedia awal juga memungkinkan untuk menawarkan produk dari rekan kerja kita yang berkaitan dengan proyek ini. Yang kedua yaitu penelitian. Tim produksi dan klien bertemu bersama, kemudian melakukan pembahasan teknis secara singkat dari sasaran objektif. Dalam tahap ini juga pengetahuan tentang profil klien juga sangat membantu dalam pengembangan proyek multimedia. Interaksi antara klien dan tim produksi akan membantu dalam memunculkan kreativitas. Yang ketiga yaitu kesepakatan. Klien dan produksi tim bertemu dengan tujuan untuk menentukan persyaratan dan rencana proyek ke tahap produksi. Persyaratan-persyaratan teknis dibahas dalam tahap ini, misalkan ketentuan pembayaran dan jangka waktu produksi hingga versi sempurna. Yang selanjutnya yaitu alir proses production. Proses ini terdiri dari pembuatan konten multimedia yang diperlukan pemrosesan konten, pembuatan program atau software yang diperlukan, mengintegrasikan konten dan software, merevisi desain, membangun alpha version, atau hampir semua fungsi produk sudah dibangun, diimplementasikan, dan diintegrasikan. Pengujian awal produk, mengevaluasi produk dan merevisi software dan konten berdasarkan pada hasil evaluasi dan membangun beta version. Semua fungsi produk sudah dibangun, diimplementasikan dan diintegrasikan, tetapi belum diuji secara lengkap. Pada alur produksi multimedia terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama pembuatan materi, yang kedua yaitu pemrosesan materi, yang ketiga yaitu pembuatan media, yang keempat yaitu mengintegrasikan materi ke dalam media, yang kelima yaitu merevisi desain, yang keenam menentukan desain utama, yang ketujuh yaitu merevisi media dan materi secara keseluruhan, yang kedelapan yaitu membuat versi alpha, yang kesembilan pengujian awal, yang kesepuluh yaitu evaluasi, yang kesebelas merevisi berdasarkan evaluasi, yang kedua belas yaitu versi beta. Jadi alir proses produksi multimedia itu terdiri dari siklus hidup pengembangan multimedia, alir proses production, dan alir pre-production. Dari rancangan-rancangan tersebut terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum proses multimedia itu dikembangkan atau dikeluarkan. Pada dasarnya dalam pembuatan multimedia itu kita harus merincikan dulu apakah hal ini layak dipublikasikan atau tidak. Seperti dalam siklus hidup pengembangan multimedia. Seperti mendefinisikan masalah. Kita harus mendefinisikan masalah dulu. Apakah hal ini layak dikeluarkan atau tidak? Apakah hal ini layak dipublikasikan atau tidak? Kedua yaitu studi kelayakan. Nah, pada hal ini kita harus melakukan studi kelayakan dulu. Apakah hal ini layak atau tidak? Yang ketiga yaitu menganalisis kebutuhan sistem.
kita harus menganalisis dulu maksud dan tujuan sasaran sistem merupakan hal yang dilakukan pada tahap ini. Terus yang keempat yaitu merancang konsep. Kita harus merancang dulu konsepnya seperti apa dan ininya seperti apa tanpa kita harus mempublikasikan terlebih dahulu. Nah, itulah alir dari produksi multimedia, alir dari proses produksi multimedia.